Delik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Kami sudah merangkumnya untuk Anda soal jejak kasus penghinaan agama yang sempat terjadi di Indonesia saat ini, bahkan dari tahun 1968. Kasus hukum penistaan agama muncul pada saat itu dipicu oleh amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung yang dimuat majalah sastra. Cerpen karya pengarang bernama H.B. Jasin ataupun Ki samarannya adalah Ki Panji Kusmin tersebut dinilai menista agama Islam karena memuat kisah Nabi Muhammad. Ada juga malaikat Jibril yang dalam kisah itu diceritakan turun di Jakarta. Kasus tak berhenti meski saat itu Dewan Redaksi Majalah Sastra sudah meminta maaf, sama juga seperti yang dilakukan Ahok ya beberapa waktu lalu. Ahok sudah meminta maaf, tapi dalam kasus ini juga mereka merasa karena melindungi identitas pengarangnya, sastrawan H.B. Jasin selaku penyunting majalah sastra kemudian harus bertanggung jawab dan divonis dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Heboh kasus penghinaan agama juga terjadi selanjutnya di tahun 1990 di mana ada Arswendo Atmowiloto yang pada saat itu merupakan tabloid Monitor yang memuat hasil angket melalui kartu pos bertajuk 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita. Angket Monitor saat itu menempatkan Presiden Soeharto di urutan pertama dengan 5.003 pengagum. Sementara Nabi Muhammad dalam angket tersebut hanya mendapat 616 kartu pos sehingga hanya duduk di urutan ke-11, lebih rendah 1 peringkat dibanding pemimpin tabloid Monitor yakni Arswendo Atmowiloto yang menempati urutan ke-10 dengan 797 pengagum. Meski tabloid Monitor sudah meminta maaf, kasus tetap saja dibawa ke meja hijau. Arswendo pun dihukum 5 tahun penjara. Lalu ada pula kasus lain yang lebih dekat lagi dengan saat ini tahun 2006 di mana tidak hanya media massa saja dalam kurun 10 tahun terakhir delik penghinaan agama justru lebih banyak menjerat perseorangan. Di tahun 2006 41 anggota Lembaga Pelayan Mahasiswa Indonesia atau LPMI dipenjara 5 tahun. Mereka dituduh menghina umat Islam terkait konser doa di Hotel Asida Batu Malang. Selanjutnya juga ada dari tahun 2006 dan juga tahun 2009 ada kasus melecehkan dan menodai ajaran agama juga menjerat Lia Aminuddin. Tadi juga sempat diperbincangkan dalam dialog kami yang memang disebut sebagai Lia Eden. Ini pemimpin komunitas Eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat Jibril, bahkan mengaku sebagai Tuhan dengan foto yang bisa Anda saksikan di saat ini. Akibat ulahnya, Lia Eden 2 kali dipenjara, yakni tahun 2006 2 tahun penjara dan 2009 Lia Eden kembali dihukum 2 tahun 6 bulan karena mengirim surat ajuran ke Presiden mengatasnamakan Tuhan. Kemudian di tahun 2011 juga masih terdengar juga mungkin oleh Anda ada Antonius Rimon Bawengan juga dijerat hukuman dengan tuduhan menyebarkan selebaran dan buku yang memuat ayat Al-Quran dan Injil. Kelakuan Antonius ini dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu dan sempat memicu amuk massa di Temanggung. Atas kesalahannya Antonius dihukum dengan vonis maksimal yakni 5 tahun penjara tentu dengan pasal yang sama. Dan tahun 2013 giliran Rusgiani alias Yohana yang dijerat pasal 156 KUHP tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih kelompok penduduk Indonesia. Sebelumnya Rusgiani memang dilaporkan menghina Canang Sari yang merupakan sesaji atau persembahan untuk umat Hindu Bali. Atas perbuatannya Rusgiani dijatuhi hukuman 14 bulan penjara, lebih ringan memang dari tuntutannya 2 tahun yang diajukan jaksa. Hakim Anak Agung Ketut Anom Wirakanta dalam putusan pengadilan memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja dan secara terbuka mengungkapkan dirinya dengan cara menyulut konflik dan mencemarkan nama baik agama tertentu di Indonesia. Meski memang sejak awal mengaku tidak berniat sama sekali menghina agama, Rusgiani alias Yohana ini tidak mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini. Jadi terus akhirnya 14 bulan penjara dituduhkan kepadanya ataupun divonis kepadanya. Nah, tahun 2015 ada 2 kasus penghinaan agama di sini yang ada. Pertama adalah Nando Irawansyah M. Ali, pria NTB yang dianggap menghina Hari Raya Nyepi agama Hindu lewat status media sosial. Yang kedua adalah Hedi alias Pendeta Hadassah Werner. Ini merupakan pemimpin Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Shekinah Bandung. Khotbah Hedi dinilai menistakan agama Kristen karena menyebut ular yang menggoda Adam dan Hawa dalam kisah penciptaan berbadan separuh perempuan. Proses hukum Nando dinyatakan tidak berlanjut setelah menutup akun Facebooknya. Sementara untuk Hedi dituntut 2 tahun penjara, bahkan diputus bebas. Nah, tahun lalu, tahun 2016, delik penghinaan agama juga menimpa Nanang Kurniawan. Nanang ini
dinyatakan bersalah mendesain sandal berlafaz kaligrafi Allah. Ia dihukum 18 bulan penjara, sementara pemilik pabrik tempat di mana bekerja dan juga mencetak sandal tersebut, yakni sandal bermerek Glacio, tidak dijadikan tersangka. Jadi itu dia beberapa kasus yang memang sudah terjadi sejak tahun 1968. Bahkan menurut sejarahnya 10 tahun berlalu begitu Mbak Eva, semakin meningkat jumlah-jumlah seseorang, apalagi perorangan yang akhirnya terseret kasus tersebut.